Iya, selamat pagi Rusli. Pagi, Miss. Halo, kedengeran nggak suara Miss? Kedengeran. Halo Rusli, kedengeran ya? Ya. Nah, ini privat ya, specially for Rusli karena sendiri Ferdiannya lagi sakit. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat aja. Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih inget nggak? Itu tuh apa ya, pemanasan global udah. Udah, Bukan. pemanasan global. Habis itu ada Limbah materi bukan apa? ya? Limbah sebelumnya. Ayo, yang paling kemarin. Yang ada troposfer, yang kayak gitu-gitu. Oh, lapisan bumi. Asteroid. Oke, good, lapisan bumi ya. Minggu kemarin kita telah belajar tentang lapisan bumi. Banyak kita belajar bahwa bumi kita itu dilapisi oleh beberapa lapisan untuk melindungi dari sinar matahari, sinar UV, ya kan? Itu lapisan yang ada lagi lapisan, ada inti bumi, mesosfer, ada yang bagian mantel bumi, ada yang bagian kerak bumi. Coba Rusli masih ingat nggak kita itu berada di bagian yang mana? Tadi apa? Kerak bumi. Bagian kerak Bumi. kerak bumi ya, pinter. Nah, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang tata surya. Nah, kalau tentang tata surya itu bentar. Rusli, tampilan PPT-nya udah kelihatan belum? Udah. Udah ya. Oke, coba kita hari ini belajar tentang apa? Tata surya. Tentang tata surya. Yang Rusli tahu tata surya itu apa? Tata surya itu apa? Coba. Tata surya. Surya itu apa? Apa ya? Surya itu Yang matahari. Matahari ya kan? Nah, kalau surya itu matahari, kalau tata surya berarti sinar matahari. sinar matahari, bukan. Tapi tata surya itu adalah sistem yang mengelilingi matahari. Jadi matahari itu kan matahari tahu lah, udah pernah sering lihat. Nah, sistem tata surya di sini bisa dilihat ada apa aja. Ada matahari, ada Merkurius, ada apa itu gambarnya? Ada planet-planetnya. Kemudian ada apa lagi? Coba, apa aja yang kelihatan? Bumi, oke. Terus ada apa lagi? Mars. Ada Mars. Terus ada apa lagi? Saturnus. Jupiter, Saturnus, Uranus, sama Neptunus. Iya, betul. Nah, artinya tata surya itu merupakan suatu sistem di mana matahari ini dikelilingi oleh benda-benda langit. Benda-benda langitnya apa aja? Ada planet, ya kan? Terus ada asteroid, ada meteoroid, ada komet, pokoknya semuanya pada bergerak mengelilingi matahari. Coba, yang paling dekat sama matahari itu planet apa? Merkurius. Merkurius. Yang paling jauh? Neptunus. Neptunus ya. Ada berapa jumlah planetnya coba? Dihitung.
Ada berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8. Nah, di sini ada planet dalam sama planet luar. Batasnya itu ada sabuk asteroid ya. Ada planet dalam, ada planet luar. Oke. Ada sabuk asteroid. Kalau planet dalam artinya planet yang paling dekat sama matahari, ya kan? Ya. Kalau planet luar berarti yang paling paling jauh. Nah, matahari berarti gede banget ya. Bumi sama matahari berarti bumi itu kecil ya. Kalau dibandingin matahari. Coba Rusli lihat planet yang paling besar yang mana? Jupiter. Ih, pinter, Jupiter. Yang paling kecil? Merkurius. Iya, pinter banget. Oke, kita belajar dari matahari dulu nih ya. Sebenarnya matahari itu apa sih? Matahari itu, Rusli sering lihat matahari nggak? Suka. Suka. Rasanya gimana kalau lihat matahari? Matanya silau. Panas apa dingin matahari itu? Panas. Panas banget ya, betul. Nih, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat dari sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak ada kehidupan di bumi. Artinya, matahari itu sebagai sumber kehidupan kita ya. Ya. Bayangin kalau misalnya di bumi kita itu mataharinya nggak terbit, nggak ada matahari. Kira-kira apa yang terjadi? Gelap nggak? Tidak ada Iya, gelap sih. Gelap, tidak ada kehidupan, tumbuhannya tidak bisa berfotosintesis, ya kan? Terus kalau tidak bisa berfotosintesis, artinya tidak ada makanan untuk makhluk lainnya, betul? Betul. Betul. Oke, nih ya bagian-bagian matahari, coba Rusli lihat ada apa aja di situ. Ada bagian luar, ada corona tuh, ada corona ya. Ada lidah api, corona. Jadi bayangin kalau matahari itu seperti api, seperti bola api yang sangat panas, di mana dia memancarkan cahaya dan nyala api. Kebayangkan ya gimana kita itu jarak bumi ke matahari itu 150 juta kilometer. Dan kita masih ngerasa panas ya kalau jam 12 siang. Bayangin kalau misalnya jarak bumi kita cuma 5 meter aja deh sama matahari, kira-kira Rusli gimana? Udah kepanasan sih, gosong. Iya, gosong. Bukan gosong lagi, hancur lebur ya. Kita aja yang 150 juta kilometer aja masih ngerasain panas, apalagi dengan jarak yang dekat. Wah, udah Miss nggak bayangin deh mau jadi apa kita. Matahari itu ada intinya loh, lihat yang paling tengah-tengah itu inti ya. Nah. Yang paling tengah itu inti. Inti matahari ini sangat panas, suhunya beribu-ribu juta derajat Celcius. So, ada bagian tengah, ada bagian luar, 6.000 ya. Zona matahari. 6.000, ada berapa? Ada 6.000 derajat, ada 10.000 derajat Celcius. Air mendidih aja cuma 100 derajat Celcius, panas enggak? Panas. Panas, apalagi ini 6.000 derajat Celcius. Bayangin ya, berarti panasnya itu banget. Nah, matahari ini ukurannya besar. Dia memiliki gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik. Karena dia paling gede, otomatis yang kecil-kecil itu pada ngikutin matahari ya? Ya enggak? Iya, artinya semua planet, semua bintang planet itu bakal bergerak mengelilingi matahari. Oke, lanjut. Mataharinya sudah, kemudian
Nah, planet dalam tadi Miss jelasin kalau planet dalam itu yang gimana, Rusli? Tadi tuh yang dekat matahari. oke, good, yang dekat matahari yang di dalam dari sabuk asteroid ya. Coba sebutkan Ya. planet dalam itu ada apa aja? Bumi, Mars. Bumi, Mars, terus Merkurius masuk ke Wisnu. masuk Merkurius. Kita urutin deh dari yang paling dekat matahari dulu siapa? Merkurius. Merkurius. Kemudian ada Venus, ada Bumi, baru ada Mars ya. Ya. Nah, coba kita bedain antara planet sama matahari itu apa. Jadi, planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterimanya dari bintang. Planet dalam disebut juga planet terestrial. Planet terestrial adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari. Ya, betul. Nah, jadi planet itu tidak bisa menghasilkan cahaya. Kalau matahari bisa menghasilkan cahaya nggak? Kalau matahari bisa menghasilkan cahaya? Ya. Hah? Bisa. Tidak. Matahari masa nggak bisa ngasilin cahaya? Tidak bisa. Bisa. Nah, matahari itu disebut bintang ya. Jadi kalau yang namanya bintang itu yang bisa menghasilkan cahaya. Kalau planet itu nggak bisa menghasilkan cahaya. Cuma memantulkan cahayanya dari bintang. Jadi perbedaan antara bintang dan planet itu adalah bintang bisa menghasilkan cahaya, sementara planet tidak bisa menghasilkan cahaya ya. Bumi itu nggak ngasilin cahaya, cuma memantulkan aja. Paham? Paham. Oke. Tadi apa bintang itu yang gimana? Bintang itu yang menghasilkan cahaya. Dan Miss ada yang nelpon Miss. Oh, sok diangkat dulu. Kalau udah selesai kasih tahu aja. Udah Miss. Udah? Udah. Udah, oke. Nih ya, planet dalam itu tadi planet yang dekatnya paling dekat sama matahari. Artinya jaraknya lebih dekat dengan matahari. Lihat ya. Pertama itu ada Merkurius, yang kedua ada Venus, yang ketiga ada Bumi, yang keempat baru Mars. Artinya Bumi itu jaraknya planet ketiga ya, berdasarkan jaraknya ke matahari. Nih, Bumi itu disebut juga planet biru. Karena kalau dari luar angkasa, kalau kita ngelihat Bumi itu warnanya biru, Rusli. Kayak gitu. Kalau Mars itu merah ya. Kelihatannya merah. Nah, di sini planet luar coba. Kalau planet luar coba bacain planet yang gimana? Juventus. Juventus. Uranus. Juventus mah grup bola tak ya? Juventus. Uranus. Terus apa lagi? Saturnus. Ingat nggak ada Jupiter?
Jupiter ya, bukan Jupiter. Ah, Neptunus. nih aja. Betul. Planet luar itu disebut juga planet Jovian ya. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh nih. Artinya dari matahari itu wah jauh belah itu gitu ya. Ukurannya besar, memiliki banyak satelit. Wah, satelitnya banyak banget nih. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi si planet. Kalau kita punya satu satelit namanya bulan ya. Nah, sebagian besar itu tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Jadi kalau planet yang besar ini tersusun atas gas ya. Lebih tersusun atas gas-gas. Helium, metana, dan amonia. Disebut juga planet Jovian. Ada Jupiter, Neptunus, Saturnus, Uranus. Coba yang paling bagus itu yang gambarnya yang mana? Yang Apanya, punya Miss, cincin, planetnya? yang punya cincin planet apa? Saturnus. Saturnus ya. Kalau yang paling besar itu Jupiter, bukan Juventus ya. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kalau dulu itu ada yang namanya planet Pluto, tapi Pluto itu dibuang Bukan dari masuk ke sistem. itu. Iya, dibuang. Kenapa coba? Ya, nggak tahu. Asli tahu nggak kenapa? Karena Neptunus itu orbitnya itu tidak jelas. Kadang itu Pluto itu tidak jelas. Kadang itu yang terakhir di belakang Neptunus, kadang itu di depan Neptunus. Jadi makanya tidak dimasukkan lagi ke dalam sistem tata surya kita karena Neptunus itu memiliki orbit yang tidak jelas. Pluto itu memiliki orbit yang tidak jelas kayak gitu. Makanya didiskualifikasi. Jadi cuma ada Uranus, Saturnus, Neptunus, dan Jupiter. Ingat ya, kalau planet dalam tadi banyaknya itu tersusun atas batuan. Kayak kita nih bumi kan banyak batu-batunya ya. Ya. Kalau planet luar itu dari gas tuh kayak helium, amonia, metana gitu. Nah, kalau komet itu apa? Komet. Benda langit mengelilingi matahari. Terus apa tuh, baca di situnya ada apa? Dengan orbit yang sangat lonjong. Lonjong. Komet itu ya berasal debu. Debu, batu yang bercampur dengan es metana. Ya, betul. Kalau kita nggak bisa lihat komet ya karena jaraknya sangat jauh sekali. Komet itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes, artinya berambut panjang. Jadi kada ekornya panjang. Nah, komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Jadi si komet itu tuh kayak benda langit, tapi dia kalau bergerak, kalau melayang itu menghasilkan ekor yang sangat panjang. Jadi kayak ada rambutnya, makanya disebutnya komet. Paham? Disebutnya komet, benda langit. Tuh coba bagian-bagian komet ada apanya itu? Ada apa? Bagian-bagian komet. Delta, destal. Ekor itu. Destal, terus iontal, sama nukleus. Nukleus itu inti ya. Ya, Miss. Sama ada koma. Ada bagian komanya. Jadi ekornya tuh tail kan ekor ya. Artinya ekornya tuh panjang banget, beribu-ribu kilometer. Jadi kalau si komet melayang kita paling lihat ekornya kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terus kalau meteor nih, kalau meteor itu apa? Pernah dengar kata meteor? Pernah. Dengar doang tapi.
Iya, Meteor meteor adalah atau potongan batu. meteoroid. Terus atau puing Puing-puing logam yang mengandung yang mengandung. unsur besi dan logam Iya, yang artinya bergerak kebayang di nih, luar lihat angkasa. ya. Oke, eh Rusli pernah nonton film luar angkasa nggak? Belum. Coba nanti Rusli nonton film Interstellar ya, itu film tentang luar angkasa. Itu bagus, kita bisa ngelihat planet, kita bisa ngelihat meteor. Nah, di situ jelas banget. Nah, meteor itu coba lihat kayak batu ya, batu besar ya. Ya. Kayak batu besar, dia itu melayang-layang di langit. Terus meteor bisa jatuh ke bumi nggak? Enggak. Bisa. Bisa, meteor bisa jatuh ke bumi. Cuma nanti di bagian atmosfer bumi akan terbakar ya, terbakar. Karena atmosfer bumi itu kan melindungi bumi kita dari serangan-serangan benda-benda langit kayak meteor yang jatuh. Karena di luar angkasa itu meteor itu saling bergerak ke sana kemari ya dengan kecepatan yang tinggi. Ya, Jadi Miss. iya, kayak gitu bisa astronot kan diinjak. Iya, betul. Nanti jatuh ke bumi, kebakar, tapi ada yang nyisa, bisa dem ke bumi, nanti buminya berlobang. Itu kayak yang di Amerika, di Arizona, itu ada lubang meteorit. Meteor yang jatuh sampai ke bumi namanya meteorit. Apa? Meteorit. Meteorit. Kalau yang nggak jatuh ke bumi namanya meteor aja, ya kan? Kalau sampai jatuh ke bumi jadi batu nanti meteorit. Itu pernah terjadi di bumi tapi udah lama banget itu. Miss, nanti aku mau nonton namanya apa, Miss? Interstellar. Oke. Download aja di LK21 juga ada Interstellar ya. Itu film tentang luar angkasa, keren banget, tentang astronot. Tentang perjalanan manusia pergi ke luar angkasa. Oke. Oke, nanti kalau udah nonton ceritain ke Miss ya nanti ya. Gimana pengalamannya? Paham? Yang meteor? Pahami. Meteor itu puing-puing logam. Jadi meteorit itu banyak banget, nggak cuma satu ya. Bayangin aja batu di bumi aja banyak banget. Begitupun dengan meteor di luar angkasa itu lebih banyak dari batu yang di bumi. Artinya banyak banget bergerak ke sana kemari, kadang jatuh, kadang bertabrakan dengan meteor yang lain. Pokoknya luar biasa. Nah, kalau asteroid itu apa? Asteroid potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusunan planet. Oke, kalau meteor tadi ukurannya besar, kalau asteroid itu sebenarnya sama kayak meteor, cuma ukurannya itu lebih kecil. Paham? Paham. Nah, ini di sini ada yang namanya sabuk asteroid. Nah, asteroid belt. Tadi asteroid belt itu buat apa? Buat memisahkan antara planet dalam dan luar. Memisahkan antara planet dalam dan planet luar. Itu ada sabuk asteroid, di mana sabuk asteroid itu planet luarnya, planet dalamnya ada di dalam sabuk asteroid, kalau planet luarnya di luar sabuk asteroid. Kenapa disebut sabuk asteroid? Karena asteroidnya sangat banyak mengelilingi planet seperti sabuk, ya kan? Ya. Nah, kalau bumi itu apa? Planet tempat kita tinggal. Bumi itu menyediakan seluruh kebutuhan manusia seperti oksigen, air, tanah, tumbuhan. Coba kalau di planet lain ada nggak air? Ada nggak tumbuhan? Enggak.
nggak ada. Artinya kita bisa nggak sih, misalnya kita bosan di bumi, mau pindah ke Jupiter, kira-kira kita bisa hidup nggak di sana? Enggak. Enggak, yang ada kita mati duluan ya. Apalagi jaraknya juga sangat jauh. Nah, bumi ini menyediakan tempat yang sangat nyaman untuk manusia. Makanya manusia itu jangan sampai ngerusak bumi. Buminya dicemari, dikotorin. Karena kita nggak ada tempat lagi kan. Kalau misalnya buminya sudah hancur, sudah rusak, kita mau pindah kemana? Nggak ada tempat lagi yang senyaman bumi. Masa mau pindah ke Mars? Jauh ya. Apalagi ke bulan. Bulan itu nggak ada air. Nah, bumi itu ada berotasi, ada berevolusi. Coba bedanya apa, Rusli? Rotasi sama revolusi. Perbedaan rotasi sama revolusi apa? Kalau rotasi, tinggalnya. Itu mana Mas? Bentar aku mau lihat Mas. Pernah dengar kan rotasi bumi, revolusi bumi? Nah, kalau rotasi bumi itu, bumi ngapain? Kalau rotasi, kalau revolusi bumi, bergeraknya sebuah benda. Tapi kalau rotasi gak tahu. Oke, wis jelasin. Rotasi bumi itu bumi berputar pada porosnya. Jadi bumi itu muter-muter, bumi itu menggelinding. Bayangin bola ditendang ngegelinding nggak? Iya. Iya. Nah, kalau revolusi itu gelindingan bolanya, itu gelindingan buminya itu dia bergerak mengelilingi matahari. Kalau rotasi bumi itu terjadi selama 24 jam alias 1 hari. Kalau revolusi bumi itu terjadi dalam 1 tahun. 365 hari. Jadi, si bumi itu muter-muter 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau sudah 365 hari, artinya dia sudah mengelilingi matahari 1 putaran penuh. Paham? Paham. Nah, itu orbitnya ya, ada orbit bumi. Jadi bumi itu nggak ngasal-asalan ngebentuk kotak atau ngebentuk apa. Dia itu bentuknya elips ya, orbit bumi agak lonjong ya kan? Ya. Agak lonjong. Nah, ada bumi berevolusi tadi selama berapa hari? 300 revolusi 300 selama 1 hari. 365 hari. 1 tahun ya? Ya. Jadi kalau Rusli udah 1 tahun, berarti Rusli teh udah mengelilingi matahari selama 1 kali. Rusli berapa tahun usianya sekarang? Mau 13. Oh, berarti mau 13. Iya, mau 13 kali berarti mengelilingi mataharinya. Kayak gitu. Kalau rotasi itu setiap hari 24 jam. Kan kita teh bumi kita berotasi, makanya kita tuh pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Itu adalah efek dari rotasi bumi gitu. Paham? Oke. Coba Miss mau tanya sama Rusli. Kalau planet dalam sama planet luar itu bedanya apa? Planet dalam kan planet luar bedanya di dalam sabuk apa itu Miss? Sabuk asteroid. Kalau planet luar? Di luar sabuk asteroid. Oke, terus kalau planet dalam itu ada planet apa aja? D1 ya. Merkurius. Terus? Yang kedua nih, Miss, namanya susah. Siapa ya? Apalagi? Venus. Yang kedua Venus, nah ya. Terus bumi, Mars. Bumi, Mars. Oke. Venus itu disebut juga bintang kejora. Kalau Rusli pagi-pagi subuh ya, ngelihat langit terus ada yang bercahaya, itu bintang kejora. Itu Venus, bisa dilihat. Kalau Mars itu bisa dilihat tapi jarang-jarang, nggak setiap hari, itu warnanya merah.
Mars itu disebut juga planet merah. Oke, kalau planet luar apa aja? Oh, Jupiter. Hampir lagi. Jupiter. Terus apa lagi? Selain Jupiter, Apa ya? Neptunus, Uranus, terus Merkurius, enggak Merkurius ya, awas oh kejebak. Neptunus, Uranus, Jupiter, terus satu lagi terus yang cincin. yang ada cincinnya, planet apa itu? Enggak. Bentar. Oke. Nama awalnya apa? M ya, Miss? Saturnus. Oke, kita sebutin planet dalam dan planet luar. Yang pertama ada Merkurius. Oke. Venus, terus Bumi. Terus habis bumi yang merah planet apa? Mars, terus udah Mars itu yang cincin ya, Miss? Saturnus. habis Mars itu ada, habis Mars itu Jupiter yang gede. Habis Jupiter baru Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, pengen main ke luar angkasa nggak, Rusli? Ya, saya sendiri sih takut. Takut ya. Nanti lihat aja di filmnya, nanti kerasa di luar angkasa itu gimana. Kemudian kalau di pusat tata surya kita siapa? Cahaya. Cahaya mah yang dihasilkan oleh bintang. Itu Pusatnya. apa sih? Apa ya? Pernah belajar aku. Bentar. Itu yang paling gede di situ apa? Yang warna kuning? Jupiter. Matahari. Iya, jadi pusat tata surya kita itu matahari. Kayak gitu, jangan salah. Semua planet-planet dan benda-benda langit lainnya itu mengelilingi matahari. Paham? Ya. Oh iya, aku ingatnya panel surya, Miss. Panel surya itu tenaga panel surya itu buat tenaga matahari ya. Kita ngambil tenaga matahari, tenaga ultrasonik, panel surya. Surya kan matahari, cahaya. Paham? Ada pertanyaan nggak, Rusli? Ada pertanyaan nggak? Nggak. Benar. Nah, ini planet luar. Jupiter ya, bukan Juventus. Nah, bumi paling bagus ya. Planet bumi paling bagus. Coba jelasin tentang meteor. Coba Rusli jelasin tentang meteor. Bentar, Miss. Meteor itu gimana? Ya. Meteor adalah logam dan besi ya, bisa dibilang yang sangat besar yang berjalan-jalan di luar angkasa dan bertabrakan dengan batu lain, akhirnya hingga sampai jatuh bumi dan apa ya? Namanya apa kalau udah jatuh ke bumi? Oleh siapa? Oleh atmos. Itu apa sih, Miss, namanya? Yang mana? Iya. Gak jadi, Miss. Nah, kalau jatuh ke bumi meteor namanya apa? Meteorit. Pernah jatuh ke bumi nggak meteor? Nah.
Kapan? Aku pernah lihat di TV tapi gak tahu. Bukan kayaknya. Pernah, tapi terjadinya di Amerika. Ada lubangnya, di lubang Arizona. Nanti searching aja lubang Arizona. Pasti itu ada lubang meteor. Kayak gitu. Komet, meteor. Terus, oke, Bang Okta, urusnya udah nggak ada pertanyaan lagi? Oke, sudah.